Shalom. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Saat ini saya percaya Bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita akan agungkan Dia. Siapkan hatimu. Siapkan pikiranmu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Kami puja, kami agungkan Kau Tuhan. Karena Kau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami puja. Haleluya Yesus. Kau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya Yesus. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Kau layak kami puja Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya Yesus. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia.
Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Kau yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau. Benar Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puja. Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Di dalam keadaan kami apapun yang terjadi saat ini, kami percaya Tuhan, kalau kami sembah Engkau, kalau kami agungkan Kau, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Mujizat-Mu Kau nyatakan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami persilakan Gembala Sidang untuk membuka ibadah ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah dengan tayangan di dalam pelayanan kami, Tuhan Engkau berbicara kepada yang mendengarkannya, yang melihatnya. Baik dari jemaat-Mu Tegalalur, baik juga yang melihat Tuhan, anak-anak Tuhan yang lainnya Tuhan. Kami percaya biarlah ibadah kami ibadah yang Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah yang mendengarkannya, yang melihatnya diberkati dengan luar biasa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan Bapa. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami menyerahkan pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah ibadah kami Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak. Saat ini saya percaya jemaat yang ada di rumah, jemaat yang ada dimanapun, berkat Tuhan selalu mengalir di hadirat saudara. Yes. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Karena kita punya satu sobat yang setia. Amin. Satu sobat yang selalu menolong kita. Haleluya Yesus. Satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus.
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. 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 Mungkin saat ini saudara, kita dalam kesendirian, dalam kesedihan, tapi ada sobat kita yang setia, yang selalu menemani kita. Amin. Kita mau besarkan nama Dia, kita mau agungkan nama Dia. Karena Dia adalah Allah yang layak kita agungkan. Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib. Yesus. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin Yesus, amin Yesus. Saya percaya saudara sudah ditebus oleh Tuhan saat ini. Amin. Dimanapun saudara berada. Dalam setiap perkara, dalam segala perkara. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita dalam kena virus corona, tapi kita percaya itu adalah yang terbaik bagi Tuhan. Oh Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau Amin Yesus. perbuat, Apapun yang Tuhan perbuat bagi kita, apapun yang terjadi saat ini, tak ada maksud jahat bagi dalam, tak ada maksud jahat Tuhan bagi kita. Kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Denganmu Tuhan, ku tak akan menyerah, akan menyerah pada apapun
juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara, dan Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. dalam segala perkara. Amin Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, Amin Tuhan. tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah Tuhan, Akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. ku tak akan menyerah, menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. ku tak akan menyerah. Saya persilakan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiraya mama rasenda raya mama rasenda raya mama rasenda. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Hiraya mama rasenda raya mama rasenda. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan Bapa. Engkau Raja segala Raja, Engkau Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhanku, ya Allahku. Pada pagi hari ini kami Tuhan sudah bermazmur, menyembah, memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar dengan firman Tuhan. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus urapi kami,
berfirman atas kami Bapa. Dari awal sampai akhir biarlah firman ini Engkau kerjakan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menguasai Tuhan. Berjalannya firman Tuhan. Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan. Engkau pimpin, Kau urapi hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus mengurapinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi Bapak, selamat pagi ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, dan selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita percaya pada pagi hari ini bahwa dengan keadaan seperti ini kita bersyukur kalau kita walaupun ibadah kita di rumah, kita tetap setia kepada Tuhan, dan juga walaupun kita di rumah, dan biarlah Tuhan selalu memberkati kita, menolong kita, dan juga menjamah kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan yaitu dengan tema kebenaran firman Tuhan, mengalahkan kesukaran. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa hari ini atau bulan-bulan ini, waktu ini, hari-hari ini adalah hari-hari penuh dengan kesukaran. Ada banyak orang yang sedang mengeluh. Ada banyak orang yang mulai takut, gelisah, dan gentar. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Yang salah satunya adalah tentang virus, yaitu corona. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang membuat kekhawatiran. Semua segala saudara yang namanya tentang kehidupan, tentang keuangan, semuanya sudah drop, sudah turun jauh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang begitu rumit, yang begitu susah. Karena dengan keadaan ini akhirnya yang namanya ekonomi sudah lemah semuanya. Saudara yang kerja sudah diberhentikan, dan juga pengusaha udah usahanya mulai sepi. Semua dengan keadaan yang begitu ketakutan sekali. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara berkata, apakah ini penyakit sedang terjadi, sebelumnya tidak pernah terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum ada virus ini, penyakit sudah timbul, bermacam-macam penyakit. Bahkan lebih dahsyat sekali Bapak Ibu saudara-saudara tentang penyakit virus yang begitu menggoncang dunia. Saudara-saudara, salah satunya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum corona itu adalah penyakit yang bernama HIV atau AIDS. Di situ saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu dikatakan bahwa manusia mati 36 juta saudara-saudara. Itu terjadi pada tahun 1981. Itu adalah mencekam seluruh dunia. Penyakit itu melanda seluruh dunia. Saudara, ada banyak jutaan manusia yang tewas. Juga yang lainnya saudara, yang namanya yang disebut flu Hong Kong. Itu 1 juta jiwa juga meninggal saudara-saudara. Sebelum corona rupanya sudah berdatangan virus-virus yang begitu kejam. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak berbicara banyak tentang virus-virus saudara-saudara. Tapi saudara, yang perlu kita hadapi adalah hari-hari ini. Sekarang-karang ini saudara-saudara. Dan biarlah saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di hari-hari ini, bulan-bulan ini, kita senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Nah oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya kita mengalahkan kesukaran pada saat ini. Saudara, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 itu di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 25. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti ini firman Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena
tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karena anugerah Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus mengalami kesukaran yang sangat besar. Gelombang badai topan menghardik kapalnya. Pada waktu itu Paulus menuju ke Roma untuk bertemu dengan Kaisar Roma. Nah, saudaraku, di situ di tengah jalan, dalam perjalanan, mereka menghadapi gelombang badai yang sangat luar biasa. Berhari-hari mereka ada di lautan. Berhari-hari mereka hatinya cemas, bimbang, ragu. Dan mereka berkata, tidak ada harapan lagi. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi manusia mungkin ada kekhawatiran, kekecewaan, ketakutan. Karena di tengah badai, di tengah ombak, dan begitu besarnya angin sakal yang luar biasa. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, bagaimana caranya kalau Paulus itu selamat dari topan angin badai? Nah, kalau kita lihat ada beberapa yang harus kita pelajari yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, supaya kita mengalahkan kesukaran, yang pertama kita lihat di ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama supaya kita mengalahkan kesukaran pada hari ini, yang pertama adalah bertabah hati di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus bertabah hati? Orang yang bertabah hati itu adalah orang yang kuat mentalnya. Apapun yang terjadi, apapun yang dia hadapi, kalau dia tabah, dikatakan saudara, mereka pasti akan menang sampai akhirnya. Nah, dikatakan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bertabah hati. Jadi saudara-saudara, dalam hidup ini hanya orang percaya yang sungguh-sungguh dan yang setia, yang sanggup mengalahkan persoalan atau kesukaran. Jadi poin yang pertama, biarlah kita tabah di dalam kehidupan ini. Kita bertahan supaya kita menjadi orang-orang yang tabah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kamus Bahasa Indonesia tentang tabah, yaitu dikatakan tetap kuat. Lalu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua artinya tentang tabah adalah berani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus kuat apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Mungkinkah kita lagi sedang mengalami faktor ekonomi yang begitu lemah? Mungkin saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keadaan kita sekarang ini kita tidak punya uang. Kita sudah mulai gelisah. Tapi saudara tetap kuat menghadapi persoalan ini. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya tabah. Kita harus berani menghadapi keadaan ini. Amin saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama kita harus kuat, yang kedua kita harus berani. Saudara, mau tidak mau kita harus hadapi masalah ini. Jangan kita menghindar, jangan kita lari, jangan kita putus asa dengan keadaan ini. Tetaplah kita harus tabah. Dan saya percaya orang yang tabah, Tuhan pasti menolong. Karena situ dikatakan Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa dikatakan hanya Tuhan yang menolong, hanya Tuhan yang memberikan kesanggupan.
bagi orang yang tabah hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bagi orang yang taat kepada Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan katakan tidak akan engkau binasa. Tidak akan kau binasa di ayat yang ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keadaan boleh datang, kesukaran datang silih berganti, masalah boleh berdatangan. Tapi dikatakan saudara, bahwa tidak ada seorang pun, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, terutama saya katakan jemaat Tegalalur, engkau tidak akan binasa. Amin. Engkau tidak akan binasa. Engkau selalu mendapatkan pertolongan dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi bertabah hati. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita lihat di ayat 23 sampai dengan ayat 24. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, yang kedua dikatakan jangan takut. Di situ dikatakan Tuhan berbicara kepada Paulus di ayat 24, karena berkata jangan takut Paulus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama bertabah hati, yang kedua jangan takut. Saudara, mungkin secara manusia kita takut, tetapi saudara harus yakin, jemaat-jemaat Tuhan Tegalalur harus yakin bahwa Yesus ada di pihak saudara, bahwa Yesus menyertai, bahwa Yesus menopang, dan Yesus selalu ada dalam diri Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi jangan takut, apapun yang terjadi, apapun keadaan ini, Tuhan pasti menuntun, Tuhan pasti menopang, Tuhan pasti melindungi. Saudara, percayalah kepada Tuhan, dan kita percaya saudara, apabila kita punya Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Kenapa? Sebagai anak Tuhan, kita harus jangan takut. Coba saudara, kita akan membuka di Mazmur pasal yang ke-16. Kita lihat di Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur pasal yang ke-16. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, engkau Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Mengapa kita harus jangan takut sebagai orang Kristen? Dikatakan karena Tuhan selalu menjaga kita. Di situ dikatakan Tuhan menjaga kita, menolong kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dia selalu dekat dengan kita apapun keadaannya. Dia tidak meninggalkan kita, dan Dia tidak jauh daripada kita. Dikatakan aku berkata kepada Tuhan, engkau Tuhanku, tidak ada yang baik selain engkau. Allah kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik buat kita. Amin. Tuhan yang baik buat kita. Dengan keadaan sakit, dengan keadaan sehat, dengan kita diberkati, dan sampai dikatakan Tuhan itu baik buat kita. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji buat kita. Dia selalu ada buat kita. Di saat-saat kita membutuhkan Tuhan, Dia ada buat kita. Di saat-saat pada waktu kita rindu kepada Tuhan, Dia ada buat kita. Dia selalu siap siaga buat kita, Bapak Ibu saudara.
Oleh sebab itu, jangan takut. Jangan takut. Tuhan ada melindungi kita. Tuhan ada dekat dengan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu luar biasa. Saudara, pada tahun-tahun ini di masa-masa kesukaran, justru pada waktu masa-masa kesukaran ini, ada banyak orang berdoa di pinggir jalan. Mereka berdoa di rumah, mereka berdoa di pasar-pasar, mereka bersyafaat di jalan dan dimanapun. Dikatakan di ruangan terbuka, mereka selalu berdoa. Tetapi biarlah pada pagi hari ini, sebelum saudara-saudara bertindak itu, Tuhan sudah bertindak buat saudara. Tuhan sudah bertindak buat saudara. Apa yang saudara lakukan sebelum saudara bekerja, Tuhan sudah mengerjakan sesuatu buat saudara. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, kita lihat di ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan. Yang ketiga, saudara-saudara, tadi yang pertama dikatakan harus memiliki hati yang tabah. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Kalau kita sudah tabah, kalau kita dikatakan tidak takut, kita harus percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka di Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan. Orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saya akan ulangi, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan. Orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang percaya sama Yesus, orang yang mengenal Yesus, tidak akan ditinggalkannya. Tidak akan ditinggalkannya. Dan Tuhan tidak akan lengah buat Bapak Ibu Saudara. Kalau saya katakan Bapak Ibu percaya kepada Yesus. Dan biarlah pada pagi hari ini kita katakan kita mau percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang dahsyat buat kita. Dikatakan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengenal, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak saudara-saudara teman yang baik. Buktinya kalau teman yang baik, tandanya kalau teman yang baik, pada waktu kita menghadapi kesukaran, teman itu tidak akan meninggalkan kita. Teman itu selalu dekat dengan kita. Tapi Bapak Ibu, yang namanya manusia jarang saudara-saudara. Pada waktu kita mungkin hidup kita mewah, kita diberkati, ada banyak sahabat-sahabat dekat dengan kita. Tapi pada waktu kita mungkin mengalami goncangan ekonomi, sudah mulai. Disitulah kita lihat teman kita, siapa teman kita yang setia atau tidak. Tapi saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dengan keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan pada hari ini Bapak Ibu, Tuhan sangat dekat dengan kita. Tuhan sangat dekat dengan kita. Lalu kalau kita lihat di Mazmur pasal yang ke-37. Kalau kita lihat di Mazmur pasal yang ke-37. Ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak.
Jadi Bapak Ibu Saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Serahkanlah kehidupanmu, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah bebanmu. Tuhan katakan, aku akan bertindak. Saudara, kalau Tuhan bertindak buat kita, itu pasti beres. Kalau Tuhan melakukan sesuatu buat kita, itu pasti sempurna. Tidak ada yang tidak pernah berhasil. Pasti berhasil. Amin. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan sangat baik, amat baik, teramat baik buat kita. Dan biarlah saudara, pada pagi hari ini, kalau kita mau mengalahkan kesukaran, yang pertama kita harus bertabah hati. Yang kedua jangan takut. Yang ketiga percayalah kepada Tuhan. Engkau pasti akan mendapatkan mujizat yang luar biasa. Engkau akan mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Dan saya yakin buat Bapak Ibu Saudara, pengenalan Bapak Ibu kepada Tuhan berbeda-beda. Dan begitulah juga mujizat Tuhan juga berbeda-beda buat Bapak Ibu Saudara. Tapi yang jelas, mujizat itu membawa kita damai sejahtera yang luar biasa. Itulah pastinya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Amin. Tuhan punya rencana lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini mungkin engkau sedang mengalami ketakutan dengan faktor ekonomi. Mungkin engkau ketakutan dengan virus ini. Saudara dengar baik. Kalau Tuhan ada di pihak kita, amin, siapapun tidak akan melawan kita. Siapapun tidak akan mengalahkan kita. Kalau Tuhan di pihak kita. Benar. Kalau Rasul Paulus diselamatkan, ada topan, ada angin, ada badai. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan ada dalam rumah tanggamu. Tuhan ada dalam kehidupanmu. Haleluya. Kalau engkau mulai takut, engkau mulai khawatir, engkau mulai gelisah, engkau taruh tangan kanan di dadamu. Katakan, Tuhan, ini aku Bapa. Jamah aku, tabahkan hati aku Tuhan. Karena aku bergantung, aku percaya kepadamu sepenuhnya. Tuhan, jamah saya, lawat saya Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau jamah kami,
Jamah, lawan Roh Kudus, engkau lawan. Uraya mamara sendaraya mamara senda, uraya mamara sendaraya mamara senda. Saya pastikan pada pagi hari ini, Roh Kudus sedang bekerja, Roh Kudus sedang melawan, Roh Kudus sedang menjamah, Roh Kudus sedang mengurai. Dalam nama Yesus, engkau jamah, engkau kuatkan jemaat, tabahkan hatinya, jangan takut, jangan lari dengan keadaan ini. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan bertindak atasmu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin Yesus. Dengan keadaan ini, engkau akan melihat sesuatu yang besar dari Tuhan. Saya pastikan ini Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan ini, engkau akan melihat mujizat yang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan lewat engkau. Haleluya. Uraya mamara sendaraya mamara senda. Dan Tuhan akan bekerja lewatmu. Ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan lewat dari engkau. Uraya mamara senda. Yang sakit, engkau pegang dadamu dengan tangan kananmu. Pastikan hari ini ada kesembuhan ilahi yang menjamah engkau. Dalam nama Yesus sembuh. Kalau engkau udah mulai takut, dalam nama Yesus kuatkan Tuhan. Jamah, engkau baik, sangat baik, yang terbaik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dan kami yakin Tuhan pada pagi hari ini, hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan, yang melihat ibadah kami, diberkati dalam nama Yesus. Amin Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, hamba-Mu sebagai saluran berkat. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Saya pastikan pagi hari ini, pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, imanmu sudah berbeda. Dan engkau sudah dikuatkan, dan engkau diberikan pencerahan yang luar biasa. Dan saya percaya Roh Kudus sedang bekerja atasmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di sorga, engkau Allah kami, Allah yang baik. Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di sepanjang ibadah kami engkau menyertai kami. Dan dari awal sampai akhir Roh Kudus engkau sudah bekerja, engkau sudah melawat. Bapa, ibadah kami sudah selesai. Biarlah Roh-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami Tuhan ada, engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah cinta-Mu, anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat kedua tangan kita karena kita mau menerima berkat daripada Allah. Biarlah kecintaan daripada Allah, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaannya. Haleluya.